adalah pembuktian lanjutan. Pembuktian lanjutan karena yang kemarin kami sudah membuktikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuannya adalah bagaimana isbat yang diajukan oleh Sustrini ini menurut kami adalah batal demi hukum karena banyak celah-celah hukum yang dilewati oleh mereka. Satu, yang paling sangat krusial sekali dalam pembuktian ini adalah satu, bahwa Sustrini itu KTP-nya itu masih tertera beragama Nasrani. Itu satu. Terus kedua, dalam pengajuan isbatnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini yang dimohonkan oleh Sustrini dan anak-anaknya ini di sana dinyatakan tidak pernah menikah. Poin banget ya, tidak pernah menikah. Tapi kami dapat membuktikan Sustrini ini menikah tidak hanya sekali. Yang dinyatakan dia hanya menikah satu kali dengan John Kuswoyo. Ternyata sebelum itu dan sesudah itu dia menikah lagi dengan yang namanya 3 laki-laki yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu jelas-jelas tidak ada kesesuaian antara pengajuan permohonan isbat yang diajukan itu bersimpangan dengan bukti otentik yang kami buktikan. Nah, contoh yang sangat menjadi perhatian majelis hakim, sebetulnya majelis sudah bisa mengambil satu sikap bahwa isbat yang diajukan ini batal demi hukum. Karena apa? Karena di sana dinyatakan bahwa Sustrini ini menikah dengan John Kuswoyo. Di sana dikatakan sebagai walinya adalah ayah kandungnya. Ayah kandungnya itu yang bernama Sukidi. Sampai dia wafat, itu dia masih beragama Nasrani. Kita tidak mempersoalkan agama di sini. Saya harus menggarisbawahi tidak mempersoalkan agama. Tapi permohonan isbat itu sendiri jelas-jelas sudah dinyatakan atau saya bisa mengatakan bahwa itu batal di hukum. Itu poinnya. Bang Raja, gimana, ada tanggapan soal Bu Bonita? Kalau saya menanggapi apa ya? Hanya demi untuk klien kami lakukan yang terbaik. Khususnya untuk pembatalan isbat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji. Kami tadi sudah membuktikan di hari ini adalah hari kebahagiaan kami. Kenapa? Kami sudah buktikan semuanya, khususnya tadi yang disampaikan Pak Haji terkait KTP beragama Kristen Katolik dan satu lagi buku nikah yang sah secara hukum, artinya tercatat di kantor urusan agama yang memang ada di wilayah Banten. Seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. Tetap ya saya mengharapkan klien saya bersemangat demi untuk kepentingan khususnya untuk anak-anaknya. Seperti itu. Bu Bonita, ada tanggapan di sidang hari ini? Ya, mulai cerah ya, walaupun ada hujan datang. Semoga sih cepat selesai ya, karena dari pihak tergugat minta waktu 2 minggu ya, 2 minggu, karena dia mau mencari bukti seperti itu. Sedangkan bukti sih, kalau dari kita sih ya, alhamdulillah sudah semua ya, sudah semua. Kalau dari kita bukti-bukti ya, dia mau mencari bukti ya, nggak tahu bukti apa lagi, ikutin aja. Berarti 2 minggu lagi baru sidang lagi? Baru sidang lagi. Semoga terjawab semua lah ya kebenarannya. Boleh di-spill dong bukti-bukti kuat seperti apa sih, contohnya boleh dong? Apa ada bukti-bukti kuat dari Bu Bonita? Oh, kan Bu Susi itu kan tadi seperti yang pengacara saya bilang, Pak Haji dan Pak Raja. Di situ kan Susi mengisbatkan pernikahannya bahwa dia telah melampirkan bahwa dia tidak pernah menikah lagi, ya. Dia tidak pernah bercerai dengan almarhum John Kuswoyo. Tapi nyatanya tahun 88 Susi itu menikah, ada buku nikahnya. Asli ya, sudah kita cek asli. Berani bertanggung jawab ya? Berani bertanggung jawab karena kita sudah mengecek langsung gitu kan. Nah, terus di tahun 2024 ini ya, dan Januari yang saya lihat Susi itu mengisbatkan pernikahan dengan almarhum John Kuswoyo. Terus mau sandiwara apa lagi sih nih gitu loh. Jadi sedangkan dia sudah, yang saya tahu ya, Susi itu sudah 3 kali menikah. Ya. 3 kali menikah, yang pertama dengan tadi seperti apa, tidak perlu saya sebutkan lah. Tapi saya tahu itu kan. Terakhir juga di tahun 2000 yang pada saat Susi masuk Islam ya, tapi masuk Islam bukan masuk Islam yang harus ada apa tuh sertifikat ya. Nah, jadi dengan ustadz lah dia masuk Islam. Saya tahu itu. Dan begitupun dengan anak-anak Susi yang 2 orang ini ya itu juga mereka baru pada masuk Islam. Karena sebelumnya dengan Susi sama beragama Nasrani juga. Anak-anaknya Susi ya, Sustrini ya. Jadi ya baru sebenarnya mereka sama
sih kan barengan sih masuk Islam ya gitu loh. Cuman nggak tahu tempatnya beda-beda. Jadi poin sidang isbab ini apa sih, maksudnya poin dari Bonita itu keinginan, dan ini termasuk paling lama nggak sih dengan proses ini, karena kok berlarut-larut loh, besok tampil lagi untuk sidang, gimana nih menanggapinya? Jadi boleh saya berikan pandangan hukum bahwa perkara ini sebetulnya sesuai dengan rule of law yang ada di pengadilan putusan. Terus kemudian kenapa ini prosesnya bukan berlarut-larut, tapi di sini tentunya atas permohonan isbat yang diajukan oleh Sustrini ini, tujuan dari Bu Bonita ini adalah untuk membatalkan isbatnya, bukan membatalkan perkawinan. Ya, isbatnya, produk Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini yang sudah menetapkan dengan penetapan isbat, yang mana isbat ini sangat bermanfaat oleh Sustrini dan anak-anaknya, bahwa perkawinan antara Sustrini dengan John Kuswoyo dan anak-anaknya menjadi legal dan menjadi legal standing oleh Sustrini dan anak-anaknya. Namun dalam proses permohonan isbat itu, hakim tentunya tidak melihat apakah permohonan ini asli atau tidak, terus Sustrini itu menikah sekali atau tidak. Karena dalam permohonannya dia katakan, satu, tidak pernah menikah dan tidak pernah bercerai dengan John Kuswoyo. Terus kemudian walinya adalah ayah kandungnya. Tiga-tiganya catat hukum semua. Itu, jadi kami meminta kepada pengadilan, kami tidak menyalahkan pengadilan, tapi tentunya pengadilan juga tidak bisa mengkoreksi. Wah, ternyata ayah kandungnya itu Nasrani. Itu kan bukan otoritas daripada pengadilan agama. Dengan kami membentangkan ini semuanya, tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan produk hukum yang telah dibuat dan diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Apakah produk yang dibuat, yang dimohonkan oleh Sustrini dapat dipertahankan secara legal konstitusionalnya, atau misalnya dinyatakan itu tidak sah, batal demi hukum, selesai, udah nggak ada tuh perkawinan.